Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dilan Nur Selawati. Saya dari Universitas Majalengka. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mempresentasikan artikel yang telah saya buat dengan judul Mengenal COVID-19 dan Cegah Penyebarannya dengan Peduli Lindungi. Yang pertama yaitu bagian abstrak, yang isinya Indonesia masih bergelut melawan virus corona hingga saat ini, sama dengan negara lain di dunia. Jumlah kasus virus corona terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tak sedikit yang meninggal. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19 dengan gejala mirip flu. Kasus virus corona diketahui lewat penyakit misterius yang melumpuhkan kota Wuhan atau Cina. Tragedi pada akhir 2019 tersebut terus berlanjut hingga penyebaran virus corona mewabah ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Pemerintah negara Indonesia sendiri menggunakan metode lockdown berupa kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus corona. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Dari coronavirus yang menular ke manusia, virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Selain itu, COVID-19 memiliki perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Indonesia masih bergelut melawan COVID-19 hingga saat ini, sama dengan negara lain di dunia. Jumlah kasus virus corona tersebut terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tak sedikit yang meninggal. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19 dengan gejala mirip flu. Kasus virus corona diketahui lewat penyakit misterius yang melumpuhkan kota Wuhan atau Cina. Tragedi pada akhir 2019 tersebut terus berlanjut hingga penyebaran virus corona mewabah ke seluruh dunia. Metode penyebaran virus ini sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Sehingga dalam hal ini pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengembangkan aplikasi Peduli Lindungi dan berbasis Android yang dapat diunduh secara bebas oleh masyarakat untuk membantu menangani penyebaran virus corona yang semakin hari semakin merajalela. Pasti yang melihat video ini, apa sih tujuan membuat makalah ini? Apa sih tujuan membuat video ini? Apa sih tujuan presentasi tentang apa sih tujuan makalah ini? Pasti banyak yang bertanya seperti itu. Di sini tujuannya itu adalah mengenal coronavirus, memberikan penjelasan kepada yang menonton video ini tentang cara penggunaan aplikasi Peduli Lindungi yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Pasti ada yang bertanya lagi, apa sih manfaatnya? Apa sih? Pasti semuanya bertanya-tanya gitu. Manfaat untuk masyarakat yaitu untuk dapat melakukan tindakan preventif dalam pencegahan penyebaran virus corona yang semakin hari semakin merajalela.
Jadi itu tujuan dan manfaatnya. Baik, selanjutnya dasar teorinya atau yang belum tahu, apa sih virus corona itu? Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas ringan hingga sedang. Seperti penyakit flu, banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti SARS. SARS yang muncul pada November 2002 di Tiongkok menyebar ke beberapa negara lain, mulai dari Hong Kong, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Inggris, Italia, Swedia, Swiss, Rusia, hingga Amerika Serikat. Epidemi SARS yang berakhir hingga pertengahan 2003 itu menjangkit 8.098 orang berbagai negara. Setidaknya 774 orang mesti kehilangan nyawa akibat penyakit infeksi saluran pernapasan berat tersebut. SARS yang menyebabkan sindrom pernapasan akut, sedangkan MERS sindrom pernapasan timur tengah. COVID-19 atau dikenal juga dengan novel coronavirus menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lain mulai Januari 2020. Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus COVID-19 dari Maret 2020. Di sini saya akan memberitahukan gejala apa saja yang ciri-ciri coronavirus, gejala virus corona gitu. Yaitu secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu pertama demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua adalah batuk, yang ketiga sesak napas. Gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar COVID-19. Bagi yang belum tahu apa sih penyebab virus corona, seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Terus, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh beberapa benda yang terkena percikan ludah atau cipratan penderita COVID-19, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Jadi, kita harus jarak jauh, terus jangan lupa mencuci tangan ya, atau membawa hand sanitizer. Baik, selanjutnya yaitu diagnosis virus corona atau COVID-19. Diagnosis atau virus corona dapat dilakukan dengan cara yaitu 1. Rapid test atau rapid test sebagai penyaring. Yang kedua, tes usap atau swab tenggorokan untuk meneliti sampel dahak atau tes PCR. Yang ketiga, scan atau rongsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Selanjutnya, pengobatan virus corona. Pengobatan atau virus corona dapat dilakukan dengan jalan yaitu 1. Merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan karantina di rumah sakit rujukan. Yang kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Yang ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Yang keempat, yaitu menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Selanjutnya, pencegahan virus corona. Pencegahan virus corona yang terbaik adalah dengan cara menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus corona, yaitu 1. Terapkan physical distancing, yaitu jarak 1 meter dari orang lain. Dan jangan dulu keluar rumah, kecuali atas ada keperluan yang sangat mendesak. Yang kedua, gunakan masker.
Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Yang ketiga yaitu rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau selalu membawa hand sanitizer yang mengandung alkohol 60%. Selanjutnya, jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan. Yang kelima, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. 6. Hindari kontak dengan penderita COVID-19 atau orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Yang ketujuh, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Yang kedelapan, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk kategori ODP, orang dalam pemantauan, maupun PDP, pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain, yaitu lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aplikasi Peduli Lindungi yang dimana pas awal tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang aplikasi ini. Sekarang saya akan menjelaskan lebih detail lagi aplikasi Peduli Lindungi dan cara penggunaannya. Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BPNB berkolaborasi mengembangkan aplikasi Peduli Lindungi untuk menanggulangi dan mencegah pandemi COVID-19. Aplikasi yang awalnya bernama Trace Together tersebut dirancang membantu masyarakat untuk saling menjaga dan melindungi agar penularan COVID-19 bisa dihentikan. Menkominfo Johnny G. Platt mengatakan aplikasi ini dibuat oleh anak negeri dan didedikasikan untuk negara dalam menghadapi darurat dan keadaan luar biasa nasional dan global. Aplikasi saat ini terus didevelop, dimaksudkan untuk melindungi baik pasien positif, ODP, PDP, suspek, maupun masyarakat luas. Berikut saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi ini. Yang pertama, download aplikasi Peduli Lindungi di aplikasi Play Store. Yang kedua, jalankan aplikasi Peduli Lindungi yang sudah terpasang. Untuk memulai pendaftaran, kamu tinggal klik tombol jadi partisipan. Yang ketiga, daftarkan nama lengkap dan nomor telepon yang bisa dihubungi pada kolom yang tersedia jika sudah dilanjutkan dengan ketuk tombol kirim OTP. Yang keempat yaitu tunggu beberapa saat hingga kode OTP dikirimkan. Jika sudah dimasukkan, kemudian ketuk verifikasi untuk beralih ke proses berikutnya. Yang kelima, data nama lengkap dan nomor telepon tadi digunakan untuk Peduli Lindungi segera menghubungi kamu jika beresiko mengalami kontak dengan orang terinfeksi corona. Jika sudah yakin, kamu tinggal ketuk saya setuju. Yang keenam, aktifkan Bluetooth pada HP Anda karena Peduli Lindungi menggunakan koneksi Bluetooth untuk melakukan pertukaran data terenkripsi antar pengguna jika dalam jarak tertentu.
Yang ketujuh yaitu aktifkan akses lokasi. Tujuannya adalah agar aplikasi Peduli Lindungi bisa melakukan tracing alias mengetahui lokasi kemana saja kamu berpergian. Cukup ketuk izinkan hanya saat aplikasi digunakan. Baik, sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.